Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rahil. Aku akan menjelaskan sedikit mengenai organisasi GNB yang merupakan salah satu organisasi perdamaian dunia. Bagaimana sih didirikannya GNB ini dan siapa saja tokoh penggagas pendirinya GNB ini? Kemudian nanti akan ada juga manfaat hubungan internasional bagi semua negara. Selamat menyaksikan. Konferensi Asia Afrika KAA di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. KAA menyepakati Dasar Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu, proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan. Dan GNB sendiri berdiri saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi KTT-1 GNB di Beograd, Yugoslavia 1-6 September 1961 yang dihadiri oleh 25 negara. Tokoh penggagas GNB yang pertama yaitu dari Presiden Mesir. Beliau bernama Gamal Abdel Nasser. Lahir tanggal 15 Januari 1918 di Iskandaria, Kesultanan Mesir. Meninggal 28 September 1970 di Kairo, Mesir. Presiden Mesir kedua ini hampir setiap hari terlihat selalu tersenyum. Ia bercita-cita menggabungkan beberapa negara Arab dalam satu kesatuan untuk melawan Israel. Ia membantu rakyat Palestina untuk kembali ke tanah air mereka yang diduduki Israel. Dan pada masa pemerintahnya, Nasser telah membangkitkan nasionalisme Arab dan pan-Arabisme serta menasionalisasi terusan Suez. Yang kedua, itu dari Presiden Ghana yang bernama Kwame Nkrumah. Beliau lahir pada tanggal 21 September 1909 di Nkrovel, Pantai Emas, dan meninggal 27 April 1972 di Bucharest, Rumania. Lelaki berpaham sosialis tersebut memang sangat aktif dalam bidang keorganisasian. Sejak duduk di bangku kuliah, ia juga sering mengkritik pemerintahan bangsa-bangsa Eropa dan Afrika. Dirinya memperoleh simpati dari rakyat karena hidupnya berprinsip pada anti kekerasan. Nkrumah berkembang menjadi pemimpin dengan orientasi untuk mempersatukan Afrika. Kemerdekaan Ghana mengilhami negara Afrika lain untuk merdeka, yang tak lepas dari adanya konferensi Asia Afrika. Yang ketiga, itu dari Perdana Menteri India yang bernama Jawaharlal Nehru India. Beliau lahir tanggal 14 November 1889 di Allahabad, Provinsi Serikat Kemaharajaan India, dan meninggal 27 Mei 1964 di New Delhi, India. Ia adalah Perdana Menteri pertama di India. Seorang arsitek resolusi Avadi ini telah mendorong lahirnya sebuah revolusi pola lingkungan yang sosialistis. Ia dianggap sebagai arsitek India modern yang mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakannya menyebabkan pertumbuhan yang cukup besar dalam produksi pertanian dan industri. Nehru juga memainkan peran utama dalam mengembangkan kebijakan luar negeri India yang mandiri. Yang keempat, itu ada dari Presiden pertama Indonesia yang bernama Soekarno. Beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dan meninggal tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Soekarno, atau lebih dikenal dengan Bung Karno, memiliki nama kecil Kusno Sosro-Diharjo. Jiwa nasionalismenya tumbuh sejak bersekolah di Hogere Burger School. Untuk kemerdekaan Indonesia, Presiden Indonesia pertama ini mengajarkan ajaran Marxisme dan mendirikan Partai Nasional Indonesia. Akibatnya, ia dipenjara. Dalam pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat, Bung Karno menunjukkan kemurtatan terhadap Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu. Melalui perjuangan yang cukup panjang, bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kelima, itu dari Presiden Yugoslavia yang bernama Josip Broz Tito. Beliau lahir tanggal 7 Mei 1892 di Komrovec, Kroasia, dan meninggal tanggal 4 Mei 1980 di Rumah Sakit Slovenia RFS Yugoslavia. Tito bergabung dengan Partai Komunis Yugoslavia yang pengaruhnya tengah menguat. Mulai saat itulah ia mengepakkan sayapnya sebagai kepala negara. Usai Perang Dunia II, Tito menjadi tokoh yang amat populer di mata rakyat. Ia juga dipuja sebagai pemimpin pembebasan Yugoslavia. Ia juga berhasil menghimpun seluruh kekuatan yang terdiri atas beragam etnis dan agama, bahkan ideologi. Sejak saat itu, model sosialisme yang dikembangkan Tito mendapat julukan Titoisme. HI sangat bermanfaat loh bagi semua negara yang terlibat. Manfaat yang pertama,
menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup yang bersosialisasi antar negara seperti layaknya manusia sosial yang saling membutuhkan. Yang kedua, menunjang penghasilan negara yang terlibat karena pasti ada ekspor dan impor. Yang ketiga, membangun reputasi internasional yang baik karena setiap negara pasti ingin menunjukkan atau berperan elegan di kancah internasional. Yang keempat, mudahnya menekan investasi asing untuk menanamkan modal di negaranya, bisa membuat lebih luas lapangan kerja. Yang kelima, memudahkan negara yang terlibat dalam HI mengenalkan budayanya sehingga bisa menambah devisa negara karena turis yang berkunjung. Yang keenam, HI bermanfaat karena dapat saling menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas kesejahteraan masyarakat negaranya maupun negara kerjasamanya. Manfaat HI terhadap Indonesia dari bidang pertahanan dan keamanan. Sebagai contohnya, kita ambil dari keterlibatan Indonesia sebagai anggota Kerjasama Selatan-Selatan atau disingkat dengan KSST. KSST memberikan dampak positif yang dapat meredam OPM di Papua. Secara komposisi demografis, beberapa etnis dari Indonesia Timur juga merupakan bagian dari Pasifik Selatan. OPM kerap menjadikan kawasan Pasifik Selatan sebagai ruang kampanye politik menjadi dukungan untuk memerdekakan Papua dari NKRI. Oleh karena itu, sebagai upaya tandingan, Indonesia berupaya menumbuhkan hubungan baik dengan negara-negara kawasan selatan tersebut melalui kerjasama dan kemitraan yang lebih erat. Dalam upaya inilah, program bantuan KSST sebagai soft power diplomasi yang menjadi andalan diplomasi pemerintah untuk meraih simpati dan kepercayaan pihak-pihak yang mendukung OPM di kawasan selatan seperti Vanuatu, Tuvalu, Nauru, dan Cook. Kemampuan diplomasi Indonesia tersebut sangat menentukan keberhasilan meredam isu Papua merdeka di Pasifik Selatan.